sedekat orang tua aja aku masih ngerasa kalau misalnya salah ngasih barang warna atau apa ukuran tuh aku ngerasa kayak kecewa banget gitu. Ya, kalau Figres kan sesederhana diturunin footstep aja itu bahagia. Iya. Ya mungkin iya ada beberapa orang kayak gitu, cuman enggak sih kalau kata aku. Kamu harus yang kayak ya udah happy go lucky aja gitu nggak sih? Yang ya udah ngikutin arus aja. Dengan doi atau kita me time dengan keluarga kita itu udah bikin aku bahagia banget. Dan bahagia itu yang bener-bener full ngecas energi banget. Gitu. Iya sih, kayak bener-bener kayak aku bisa bahagia itu yang nggak dibikin-bikin, udah yang ngalir aja gitu ya, pure bahagia, bener-bener bahagia gitu. Jadi halo teman-teman, selamat datang di Premcast. Kenalin, aku Fania dari tim Harvest. Kali ini aku perdana banget nih jadiin atau ditunjuk sebagai host sama kakak-kakak ini. Wah. Boleh dong kakak-kakak yang depan aku ini boleh nggak kenalan nih ke teman-teman? Boleh dong. Oke, halo semuanya. Nama aku Aya. Aku part of UGJ TV. Dan aku Figres, aku juga part of UGJ TV. Hey. Nah, kakak-kakak boleh nggak sih kasih tahu Premcast itu apa sih? Oh boleh. Oke, aku jelasin sedikit aja kali ya. Premcast. Premcast itu sebuah project dari UGJ TV yang dimana adanya kolaborasi antara internal UGJ TV dengan pihak eksternal gitu. Dan Premcast juga punya jargon, Kak. Feel dong. Oke. Jargonnya itu ini kita punya sinyal bersama. Dan untuk info selengkapnya kalian bisa kepoin lagi di sosial media kita. Di mana, Ai? Ada di Instagram di @ugj.tv. Jangan lupa follow juga. Kamu juga. Berarti perdana banget nih ya sama tim Harvest nih. Kalau tim Harvest itu ini tempat penyewaan musik ya Kak. Jadi kalau Kakak mau ngeband bisa di sini dan ada podcast juga nih di sini. Kakak-kakak kalau mau podcast boleh datang ke sini. Seru. Dan ngeband juga. Podcast sambil ngeband. Oke, back to topik ya Kak. Nah, kita ini hari ini mau bahas sesuatu yang orang tuh pasti pengen banget, tapi nggak semua orang itu bisa dapat itu sih. Waduh, apa tuh? Apa ya teman-teman? Apa ya? Apa nih? Ya, kita hari ini mau bahas bahagia. Waduh, Gila. bahagia. Excited. Ya, harus dong. Nah, menurut kakak-kakak bahagia itu harus diperjuangin atau ya udah sederhana aja? Gimana nih? Siapa dulu nih? Aku dulu deh. Boleh. Oke. Gimana Kak Figres? Bahagia menurut aku sih bahagia tuh ya sederhana aja sih. Maksudnya ya bukan berarti nggak bisa dicari juga. Tapi ya yang aku rasain menurut pengalamanku bahagiaku ya sederhana gitu. Aku nggak cari tolak ukur orang-orang lain ya maksudnya. Menurut aku ya udah bahagia itu sederhana. Sesimpel kayak misalnya ada temen yang kayak ngasih afeksi kecil atau kayak gimana. Kita ambil contoh deh misalnya kayak kita sama temen nih. Terus footstepnya di ini Diturunin. iya diturunin. Terus aku kayak wah gitu loh. Langsung bahagia ya? Padahal kan itu kan ya udah aja gitu kan. Aku pun bisa pakai kaki sendiri. Tapi aku rasa itu sebuah kebahagiaan. Jadi menurutku bahagia itu gak simpel aja. Oke, berarti sesimpel itu dan spontan itu ya. Kalau menurut Kaya gimana nih Kaya? Oke, itu tadi statement Figres dan dari pengakuan dirinya. Maksudnya kayak sesuai dia kan. Kalau aku, bahagia menurut aku itu jujur ribet sih. Wah, gimana tuh? Karena kita nih sebelum kita ngerasain bahagia, kita tuh pasti pernah ngerasain kesedihan. Dan untuk merasakan bahagia itu ada proses-prosesnya kan. Iya. Jadi effortnya ya. menurut aku ribet betul. sih bahagia tuh. Kayak nggak sesederhana yang statement Figres. Iya, gitu. betul. Oke, berarti beda pendapat ya, Iya. beda pandangan ya. Oke, kan definisi bahagia tuh beriring berjalannya waktu kita dewasa itu kan berubah ya. Iya. Nah, kalau definisi bahagia kalian waktu kecil gimana nih ya kira-kira? Aku dulu deh. Kamu dulu deh. Boleh. Oke, kalau aku ya beda banget. Menurut aku jauh banget bedanya nih. Waktu aku kecil malah aku ngerasa bahagia itu sederhana. Sesimpel itu berarti. Iya, karena ya kita bangun, kita udah disiapin makan, kita mau main terserah whatever kita mau apapun gitu kan. Kalau waktu dewasa itu malah makin banyak pikiran untuk
mau bahagia tuh. Oke, nggak sempet lah gitu ya. Iya. Kalau udah banyak pikiran pasti nggak sempet bahagia gitu. Bener banget. Susah banget ya. Apalagi posisinya aku kan sama mahasiswa nih. Oh, Nah, terus aku juga join KSM UGJ TV. Itu jadi kayak harus ngebagi waktu dan aku ngerasa karena ada tugas-tugas kuliah itu bikin kayak jauh banget dari kata bahagia. susah ya. Iya. Oke. Gitu sih. Kalau menurut Kak Figres? Oke, kalau menurut aku kebalikannya lagi nih. Wah, kenapa nih kebalikannya? Nggak tahu ya, aku ngerasa kayak kebahagiaanku pas kecil sama pas dewasa tuh ya berbeda. Pas kecil tuh aku ngerasa aku ribet. Ribetnya Kayak gimana nih? Ribetnya tuh apa ya? Jadi bahagia tuh menurutku tuh kalau orang ngasih aku barang atau apa gitu ya. Misalnya simpelnya gitu ya. Iya. Kayak barang yang menurutku tuh mahal atau aku suka. Kalau misalnya aku nggak suka malah jatuhnya sebenarnya bukan orang lain ya. Biasanya itu orang tua gitu. Sedekat orang tua aja aku masih ngerasa kalau misalnya salah ngasih barang warna atau apa ukuran tuh aku ngerasa kayak kecewa banget gitu. Aku ngerasa aku nggak bahagia, aku nggak mau yang ini gitu. Aku punya yang itu walaupun sebenarnya bentuknya sama, cuman beda warna atau apa gitu tuh. Jadi ya aku ngerasanya beda aja. Ketika aku dewasa, aku mungkin lebih karena semakin dewasa, jadi aku lebih menghargai hal-hal kecil dari orang lain atau bahkan orang-orang yang deket sama aku kali ya. Jadi aku lebih ngerti apa sih arti kebahagiaan, jadi lebih sederhana Lebih ketika sederhana, dewasa. lebih simpel ya. Berarti kebalikannya Kak Aya ya. Iya, Kebalik bolak-balik, banget bolak-balik. ya. Dan ternyata Figres maksudnya kalau dikasih barang yang dia nggak mau malah ngambek gitu atau gimana tuh? Ya, Bisa dibilang tapi gitu waktu ya. dulu. Oke. Waktu dulu sekarang? Disclaimer ya kan? Ya disclaimer dulu guys. Sekarang oke-oke aja ya? Sekarang oke-oke aja. Nah, kalau kamu Van gimana Van? Oh kalau aku sama sih sebenarnya. Aku menurut Kak Aya kan tadi harus diperjuangin. Iya. Iya itu betul. Bahagia itu memang harus diperjuangin karena apalagi aku bekerja. Kalau memang lagi banyak pekerjaan, deadline dan lain-lain, itu kan bikin kita kayak capek dan kejar-kejar itu kan. Iya. Dan Benar. untuk cepat selesai gitu. Dan jadi kalau udah banyak deadline dan kerjaan itu nggak sempat bahagia. Cuman kalau itu udah kelar semua kayak puji Tuhan kayak gitu ya langsung kayak bahagia banget gitu. Dan pendapat Kak Figres juga benar sih menurut aku karena bisa dua-duanya lah di aku. Kalau pendapat Kak Figres kan ya sesimpel itu. Iya. Tapi memang benar bahagia juga bisa sesimpel itu. Karena apa? Ketemu dengan doi atau kita me time dengan keluarga kita itu udah bikin aku bahagia banget. Dan bahagia itu yang bener-bener full ngecas energi banget. Kayak gitu. Iya sih, kayak bener-bener Ngecas kayak banget ya. aku bisa bahagia itu yang nggak dibikin-bikin. Udah yang ngalir aja pure gitu gitu ya, ya. pure bahagia, bener-bener bahagia gitu. Jadi pendapat Kak Figres dan Kak Aya tuh masuk lah di aku. Jadi Netral, sama ya, ya. Karena atau main aman. Lebih ke main aman kayaknya ya. Cuman tadi mention kan kita tuh harus kayak ada yang dikerjain dulu terus baru plong gitu. Berarti ada self reward gitu Iya, kan. betul. Nah, itu yang aku mention masa aku maknain sebagai aku bahagia harus ada prosesnya tuh self reward itu yang bikin aku bahagia gitu sih. Oke, berarti emang harus ada effort-effort yang melebihi dulu untuk Iya. mendapati Buat bahagia ini pencapaian ya gitu. gitu. Karena kalian pernah gak sih ngerasa misalnya udah bahagia banget terus akhirnya nangis atau enggak abis Iya sih. nangis sejadi-jadinya baru bahagia gitu. Itu sering sih Iya ya kan, itu permasalahan Gen Z deh kayaknya. Iya, kayaknya ya. Iya, Tapi bener-bener. kayak habis pelangi ada pelangi sehabis hujan. Iya, Kalau iya. nggak salah kayak gitu nggak sih Betul. ya? Itu sih. Emang itu kalangan Gen Z sekarang emang kayak gitu nggak sih? Iya. Udah hukum Udah hukum alam Alamnya kayaknya. kali ya. Iya, kayaknya. Tapi ya kayaknya juga emang ada beberapa orang yang ngerasa bahagia tuh ya sesederhana itu sih, Sesimpel itu memang. si Figres. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman Kak Aya dan Kak Figres ini punya perbedaan definisi bahagia ya. ya sangat berbeda. Beda banget pasti. Beda banget malah ya kayaknya. Dan aku sendiri kalau aku netral sih ya kan. Semua masuk ya? Masuk, aku masuk semua. Nah, kalau menurut teman-teman nih yang nonton, kira-kira versi bahagia kalian, definisi bahagia kalian kayak gimana sih? Iya. Boleh komen di bawah nggak sih? Boleh, Boleh nggak sih? Boleh banget dong. Tim Aya atau tim Figres? Iya. Atau tim aku? Tim netral. Iya, tim netral. Karena aku yakin banget pasti ada orang yang setipe sama aku. Ya, aku juga yakin banyak yang setipu sama aku. Tapi kayaknya lebih banyak tipe aku deh ya. Iya nggak sih? Kayaknya lebih baik aku nih. Kayaknya. Lihat aja nanti. Kita Lihat lihat aja aja ya nanti. pollingnya ya. Soalnya kan bahagia ya terserah orangnya nggak Iya, sih? betul. Ada yang misalnya tiduran 24/7 Wah. di kamar bahagia. Iya. Tapi kalau misalnya orang-orang ekstrovert mungkin Nggak kayak bisa, gitu malah. nggak bisa banget. Oh ya Allah, bentaknya aku ya. nggak betah. Kayak sedih banget ya jadinya. Ya, jadi kita nggak bisa, sebenarnya emang nggak bisa mematokkan
suatu arti kebahagiaan di satu pendapat doang ya. Iya. Karena memang statement orang beda-beda dan ya udah terserah kalian aja Iya. mau sebagai statement apa. Definisi orang berbeda-beda tentang bahagia ya, betul. Berarti teman-teman, untuk teman-teman yang di luar sana, kalian harus tahu definisi bahagia kalian tuh kayak gimana. Iya. Kalian harus jangan terlalu memperjuangkan sesuatu untuk dapat bahagia, jangan terlalu kayak kaya juga ya. Jangan terlalu memaksakan banget. Iya, karena kita memang perlu bahagia itu sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin. Itu menurut Yes. aku ya. Dan kalau dari Kaya dan Figres ada masukan gak buat teman-teman nih di luar sana? Apa ya? Mungkin gini kali ya, kalau kita mau bahagia, nggak tahu sih, aku masih teguh ke pendirian aku yang kalau bahagia itu kita harus ngelewatin proses-proses dulu. Iya, betul. Jadi jangan sampai kayak apa ya, kalau Figres kan sesederhana diturunin footstep aja itu bahagia. Iya. Ya mungkin iya ada beberapa orang kayak gitu, cuman enggak sih kalau kata aku. Oke. Harus ada proses, harus ada yang kita perjuangin gitu loh. Betul. Dan jangan takut gitu loh, masa kayak kan ada nih orang, contohnya aku lah, aku tuh selalu kayak, duh ini prosesnya berat banget gitu. Jadinya kayak, ini aku bahagia nggak sih? Aku bakal bahagia nggak sih gitu? Oke. Tapi jadi jadiin pikiran. Jadi overthinking ya, Iya, takutnya. bahagianya jadinya overthinking. Iya. Nggak dapet dong itu namanya. Nah itu kan berarti bahagia harus dicari kan? Iya, harus dicari sih memang. Oke, kalau dari aku sama ya, aku juga masih teguh sama pendirian aku kalau bahagia itu ya sederhana. Walaupun mungkin ada momen kayak ngerasa kalau emang lagi sedih, kenapa ya aku kayak nggak bahagia. Tapi sebenarnya aku tuh udah melewati masa bahagia itu gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak sedih melulu, cuman karena kita tuh apa ya, kadang ada beberapa momen juga aku nggak notice kebahagiaan sederhana aku, jadi aku rasanya sedih mulu. Padahal ya aku udah bahagia, jadi emang hidupku tuh nggak sedih mulu dan aku tetap. Dan karena momen-momen itu aku tuh sadar sebenarnya selama ini pun bahagiaku tuh sederhana. Jadi aku tuh nggak perlu yang harus aku kerja keras atau mikir kenapa aku nggak bahagia, apa yang harus aku lakuin biar aku tuh bahagia. Aku nggak perlu mikir ke situ, kayak ya udah let it flow aja, kayak mengalir aja. Jadi kayak ketemu teman-teman atau bercanda celetukan sama teman-teman itu udah bikin aku bahagia banget. Simple banget ya. Tapi aku nggak menyalahkan statement orang-orang juga ya, Iya, misalnya kayak statementnya Ayah atau kayak gimana, enggak, karena memang statement orang kan beda-beda. Iya. Ini statementku. Karena personality kamu juga yang kayak ya udah happy go lucky aja gitu nggak sih? Yang ya udah ngikutin arus aja gitu, sampai terbawa arus gak? Enggak dong, jangan dong. Oke, tadi sempat juga teman-teman ada yang bilang ke aku itu kalau bahagia itu hal-hal kecil itu, bahagia yang hal-hal kecil itu bikin kita kayak kayak wow banget dalam hidup. Kayak misalnya hal kecil tuh bikin kita kayak oh my god, ini tuh wow banget, kayak tadi kayak Berarti Raffi Grace gitu ya. ya. Ini tuh sangat berarti banget buat aku gitu. Jadi banyak teman-teman yang bilang juga kalau ternyata bahagia itu memang nggak harus dicari, nggak harus diperjuangin. Dan ada juga teman-teman yang bilang harus dicari dan harus diperjuangin. Banyak sih, memang berbeda banget definisinya. Beda orang, beda pendapat. Benar. Kayaknya tergantung lingkungan juga deh. Iya, benar sih. Misalnya lingkungannya support kayak tadi Figres, misalnya ada teman-temannya pada nurunin footstep, ya kita ngerasa kita dihargain nggak sih? Betul. Jadi ya udah bahagia Ya, gitu. beda-beda juga dari sifat orangnya juga nggak sih? Tadi kayak misalnya dia kan bisa dibilang overthinker gitu ya, jadi kayak jadi beda. Terus aku kayak orangnya ya udah aja lah gitu. Chill aja ya. Gimana nanti Iya, aja lihat nanti kayak, aja gitu ya. Jadi ya udah aku bahagianya sederhana gitu. Oke, teman-teman, mungkin topik kita hari ini cukup ya, bisa dilanjut nanti. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana yang belum follow Instagramnya UGJ TV, Oh iya benar. Jangan lupa follow. follow Harvest ya. juga. Oh boleh, jangan lupa follow IG Harvest juga ya. Bener, dua-duanya. Kalau nggak follow rugi banget. Iya betul. Barangkali dia mau nonton konten, berarti ke UGJ TV. Bener. Iya. Kalau mau Sewa studio studio, bisa ke Harvest, sewa gitu. podcast juga bisa ke Harvest. Ketemu nanti, ketemu sama Kak Fania. Boleh nanti kenalan sama aku lagi. Iya, bener. Kalau nonton podcast dua-duanya. Iya betul. Oke, segitu dulu dari kita ya kakak-kakak. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman yang lain di luar sana? Apa? Aku ada kayaknya. Apa tuh? Mungkin aku tarik kesimpulan aja ya. Siap. Karena aku ngerasa bahagia itu harus kita ngelewatin proses untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi nikmatin aja prosesnya, karena di akhir juga in the end itu bakal
ada buahnya ya. Betul. benar. Mau nangis-nangis sedarah-darah apapun pasti ada gitu. Tapi ada lagi aku statement. Apa tuh? Oke, ini aku mau ke kamera Oh, nih. boleh. Untuk semuanya jangan sampai kalian bahagia tapi di atas penderitaan orang lain. Betul banget sih, betul. Bener banget, karena banyak banget sekarang orang yang bahagia dari penderitaan Iya, orang lain. bener Yes. Itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Nggak boleh. Kamu bisa jadi dam. Iya, betul. Bahkan bukan dam doang, damber. Udah di atasnya dam gitu. Iya. Itu jahat sih orang yang kayak gitu. Itu jahat banget Itu nggak sih. boleh ya teman-teman. Jangan ditemenin. Oke, mungkin cukup ya topik pembahasan kita hari Iya. ini. Kita tutup. Oke, boleh. Yuk, jangan lupa jargon dulu dong. Bareng-bareng boleh nggak sih? Oke. Bareng-bareng boleh nggak? Aku mau ngajarin Oh, dulu boleh, deh. boleh. Gimana? Ya, nanti pas aku ngomong Primecast gitu nanti kalian sama semua yang ada di rumah ngomong, ide kita punya sinyal bersama. Oke, yuk. Let's Boleh. go. Apa dulu ya? Ya, siap. 1, 2, 3. Primecast. Ide kita punya sinyal.